Yang bisa saya lakukan adalah saya cuma dua, saya yang bisa tutup kuping, kanan kiri. Silakan mereka bergunjing seperti apa. Nah, kalau saya, ya kan, saya nggak tutup telinga, tapi saya coba untuk tutup mulut kamu untuk supaya Jadi hal-hal hibah seperti ini harusnya kita sesama pecinta hewan, satwa segala macam itu harus paham gitu. Jadi bukan arahnya itu etikanya itu kita harus jual lagi. Kalau hibah ya harus dirawat secara tulus hingga akhir hayat gitu. Akhirnya dia setelah dijual ternyata terlantar dan tidak terawat dengan baik. Untung ada ente bang, wasilah dari Allah yang diberikan perhatian, melihat dan mendapatkan informasi bahwa ada seekor beruk betina namanya Jenny tidak terawat sehingga kurus, dan ya buat kita mengenaskan ya. Tapi kalau orang lain melihat biasa-biasa, tapi kita melihat itu kurus dan bulunya juga udah hair loss juga ya kan, sudah lemas gitu kan. Akhirnya wasilahnya Allah mengirimkan ente untuk menolong ya beruk. betul. Awalnya gini, tuh ada yang mau jual tuh. Gitu kan. Oke. Nah, terus tak dulu deh. Gua soalnya juga udah punya ini apa namanya, gue pengen beruk jumbo sebenarnya ya, cuma nggak dulu deh karena aku juga udah banyak monyet. Saya bilang walaupun kecil-kecil kan. Iya. Dikasih tauin lah segala macam. Akhirnya oke lah, ayo. Gue mau lihat dulu. Gue bilang mau lihat dulu. Mau lihat dulu. Mau lihat dulu gimana. Mau mantau dulu lah ya. Kayak gimana. Gitu. Karena informasinya bahwa dia kandangnya di luar, dipanas-panasin, dihujan-hujanin. Oke, wow. Ya, pasti ya. Kalau yang udah ke sono, yang ngajak gua ke sana, pasti tahu itu. Ya. Iya. Saya mikir sini, masa segitunya? Gua pengen tahu. Saya datengin. Bahkan kipernya pun, saya pikir itu ownernya. Ternyata Dia kipernya. Iya. Ownernya. Iya, yang pas di sana ya, pas saya sampai. Iya. Ini kenapa di sini? Ini istri saya pun ngeliat. Apa namanya? Dia makan tanah. Kotoran ya? Ya, makan tanah. Terus apa? Airnya apa bu? Itu yang kotor. Hah? Air kotor. Air kotor ya. Air minum gitu. Iya, minumannya. Terus ini fakta kok. Terus sampai akhirnya dikasih apa? Jagung mentah ya. Jagung mentah. Dikasih segala. Terus saya ngeliat di situ. Ini posisinya di sini ya. Ini kandang bagus di sana. Tertutup segala macam. Cuman dia sama ada satu lagi yang kita kasih nama Jerry. Di sisi yang lain ada kandang bagus. Iya, itu semua monyet semua. Oke. Cuman dia doang di situ dibedain. Waduh. Saya udah nggak mau ngambil sebenarnya. Saya udah nggak mau ngambil. Tapi saya mikir, gimana ya gua? Kok gua tega ya? Sampai gua tawar-tawaran. Tawar-tawaran maksudnya gini. Nggak dikasih di awal tuh, nggak dikasih bang? Nggak, dengan harga ya, dengan harga. Oke. Saya gini, sebenarnya gua ini kayak buang-buang duit untuk ngurusin ini monyet. Karena gini bang, mohon maaf nih potong sedikit. Iya. Yang namanya ente kan ke situ tuh tujuan utama itu adalah merescue ya. Iya. Jadi perlu kawan-kawan sahabat-sahabat satwa perlu ketahui juga, yang namanya nge-rescue itu tidak hanya dengan tangan kosong begitu saja. Apabila kita sudah melihat, kita minta untuk merawat, kita bawa ternyata orang kayaknya itu tidak membolehkan, masih berat. Salah satu cara kita untuk menyelamatkan dia, bisa kita tawarkan mahar, sehingga si pemilik itu juga merasa ikhlas dan memberikan. Ya, makanya saya bilang, saya bayar kandang. Oke, apapun lah itu. Iya, saya bayar kandang. Ya. Saya ambil dua-duanya, saya bayar kandang. Akhirnya Oke. dikasih sama dia. Oke. Kan gitu. Maksudnya kandangnya memang besar ya, cuman di luar. Saya ngelihat itu mereka tuh ada rasa trauma, termasuk yang saya kasih nama Jerry ini. Ada rasa trauma. Oke. Nah, itu si Jenny ini kan saya bawa nih kan. Jenny ini dia hair loss, belakangnya hair loss. Hair loss ya. Ya, Oke. kakinya segala macam, terus di ketekuknya juga itu hair loss semuanya. Oke. Saya bilang, ini gimana? Dan dia galak ya, pertama ya, Banget. galak. Banget. Dia berusaha untuk, tapi saya terus kita rawat sampai gemuk, sampai Jerry gemuk segala macam ya kan. Sampai udah kayak gimana sih ya, kayak ini bukan perihal gue mau punya monyet, enggak. Biayanya cukup mahal, mendingan gue beli monyet baru, Oke. gede ya kan, monyet sehat, udah
daripada gue harus susah payah. untuk ini segala macam. Nah itu jadi kalau mereka berpikirnya bahwa lu juga gimmick, itu bukan gimmick. Saya bilang Bukan gimmick, itu adalah ketulusan kita bagaimana kita ini punya perasaan sesama makhluk Allah, saling membantu dan Iya. saling menjaga, mensupport gitu loh. makanya di sini saya cuma ngomong apa adanya ya bang ya. Saya nggak mau sebutin nama, nggak mau sebutin ini. Lo sholat 5 waktu, ya. Tapi lo bisa ngomongin orang dari A sampai Z, Oke. ya kan? Itu gibah, Ya. Gibah gitu. bagus nggak? Kan begitu. Sudah jelas tidak baik yang namanya gibah. Tapi pada saatnya begitu dia coba mau cari pembenaran. Tidak Dan baik. kebanyakan itu dari awal segala macam tentang siapa? Tentang lu, Mbak. Oh. Dan gua ngomong, ya gua nyaris kena. Ya, alhamdulillah. Istilahnya pernah sempat kok begini ya. Iya. Termasuk ada orang satu lagi ini juga ini yang ini tukang matiin monyet, ya kan segala Gak macam. apa-apa bang, buat aneh itu alhamdulillah. Kenapa? Dosa-dosa aneh itu disedot, ya kan, diambil, Nah, dan saya nggak bisa bang untuk diam, saya nggak bisa. Ya, ya, ya. Saya nggak bisa. Saya cari tahu. Kan dia bilang katanya kan, dia mau cari tahu siapa Bang Andre. Iya. Emang gua mau cari tahu siapa Bang Andre sebenarnya. Ya kan? Saya orangnya gini, saya bukan penentang, tapi apa? Mau siapapun orangnya kalau memang lu salah, segala macam, gua akan ngomong Katakan salah. kenapa lu begitu, bro? Iya. Kalau benar katakan benar, salah katakan Nah. salah, dan saya siap untuk menghadapi hal-hal yang berbau salah. Kalau memang itu salah, saya akan akui kesalahan dan saya akan perbaiki kesalahan saya untuk hal yang lebih baik lagi ke depannya. Karena di sini kita sama-sama belajar, Bang. Ane juga masih banyak belajar, Bang. Iya. Ane nggak pernah ngerasa Ane ini paling hebat, paling senior, paling dulu, paling jago. No. Iya. Kita sama-sama belajar di sini. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama ada instansi pusat pemerintahan yang kita bisa sharing, BKSDA atau KLHK, atau kita bisa baca-baca artikel bersama di Google. Iya. Itu banyak sebenarnya. Kita belajar secara prakteknya pun juga langsung, secara otodidak juga langsung. Kita bisa memahami langsung kalau kita ini pandai cermat untuk mengamati perilaku. Betul, maaf saya potong. Oke. Tapi saya mau tanya ini, Bang. Ini Oke, pertanyaan, tanya aja, nggak apa-apa, nggak masalah. pertanyaan Mumpung lagi di ini nih podcast nih bang, tanya Ini aja sebenarnya apa aja. ini sebenarnya podcast lu yang nanya ke gua dia yang nanya ke lu sih. Nggak apa-apa bang, sama aja. Harusnya. Iya, karena kan tinggal Ani ke podcast ente. Oh, iya. Siap. Gue cuma mau nanya ini sesuai dengan omongan-omongan mereka, Bang. Jangan bang, jangan. Kalau komunitas gua ini mau Kiskot ini itu punya namanya visi misi, ya kan, tentang masalah konservasi hutan, tentang masalah rescue. Jika di rescue itu kita tidak jual beli nih, Bang. Oke. Ya kan. Pokoknya kalau ada yang mau merawat, monggo silakan atas perjanjian dengan perjanjian segala macam. Oke. Atau kita kumpulkan menjadikan koloni dan kita lepas di apa namanya hutan di dalam konservasi hutan itu sendiri. Oke. Nah, saya dengar, wah kalau Bang Andre PMC ini kalau habis di rescue cari yang bagus doang, di rescue dijual. Gitu. Ceritanya seperti itu. Ya, saya dengarnya Ya, begitu kan. oke. Secara pribadi, kenapa jadi begitu tuh orang? Wajar dong. Wajar. Makanya jangan diam, Bang, harus kita bicarakan. Kalau memang tidak begitu, ya kita harus jelaskan. Atau misalnya begitu, saya akan tanyakan kenapa, ya kan? Nah, itu bisa dijelaskan loh, Bang, tentang hal itu. Bisa lah. Karena ini saya harus meluruskan juga ya kepada kawan-kawan sahabat satwa khususnya primata bahwa yang namanya merescue itu butuh effort. Ya. Kita butuh effort. Setelah kita rescue itu kan ada beberapa faktor. Faktornya itu adalah pertama gini, ada yang orang itu memang sudah tidak bisa merawat lagi, dia sudah di titik jenuh, sudah tidak mampu merawat lagi, akhirnya menyerahkan dengan ikhlas. Ada yang dia tidak terima, enak aja main rescue. Emangnya hewan saya ini butuh pertolongan, kan masih saya rawat, masih saya kasih makan, walaupun dia tidak punya standar cara merawat dengan baik. Toh ternyata keadaannya itu sangat mengenaskan, ya kan, sangat menyedihkan, tidak terawat, kena panas, kena hujan, ditaruh di pohon segala macam. Akhirnya salah satu cara kita untuk merescue itu tidak hanya meminta atau kita ambil begitu saja, karena kita juga menghargai. Kita dalam kehidupannya harus saling menghargai dan menghormati. Karena dia merasa dia masih punya rasa ingin merawat, walaupun keadaan standar SOP-nya dia tidak
cukupi, tidak memadai seperti itu, kita adakan bergening kepada dia. Oke lah Pak atau Bu, bagaimana kalau saya mahar ini biar saya rawat lanjut kepada saya. Suatu saat kalau Bapak Ibu masih kangen atau kepengen melihat, bisa datang ke basecamp kita, bisa datang ke komunitas kita. Jadi someday ya mereka bisa kontak-kontakan terus sama kita. Toh pada fakta realitanya adalah mereka udah lost kontak juga. Setelahnya cuma basa-basi di situ aja. Setelahnya dia udah nggak peduli juga. Jadi selama kita rawat di sini, kan selama dia di sini berapa bulan, hampir setahun lebih, itu kan kita kasih makan, kita rawat, kita mandiin, kita kasih perhatian, kasih sayang segala macam. Suatu saat ada orang yang pada berkunjung main ke sini, anggota kah atau teman-temannya anggota, atau orang yang berkunjung, orang lewat segala macam, atau ada orang yang melihat medsos kita, komunitas kita, terus dia mau main, ternyata dia berminat, tertarik, ingin membeli, bahasanya membeli, tapi kita di sini tidak ada jual beli, Pak. Karena akadnya berbeda. Karena di sini saya memberikan kepada mereka itu sebagai lanjut adopsi dengan mahar yang disesuaikan dengan berapa lama di sini. Rawatnya juga kan begitu. Karena kan ada jasa effort lelah kita selama ingin merawat segala macam, wajar dong. Dan di sini adalah salah satu bentuk kita berikan dia tanggung jawab. Jadi kalau orang main kita kasih begitu saja, langsung adopsi lanjut begitu aja, dia tidak ada effortnya dengan dia memberikan mahar segala macam, tanggung jawabnya akan berkurang, Bang. Beda rasanya kalau dia tuh sudah melakukan mahar, dia berminat, terus dia mengeluarkan mahar, dia akan effortnya akan lebih, dia akan lebih merasa bertanggung jawab. Sebenarnya tujuan intinya poinnya itu di situ sebenarnya. Nah, jadi udah tahu jawabannya dong. Ya. Harusnya Bang Andre ini harusnya menjelaskan. Kalau ada omongan-omongan kayak begitu pastinya sudah dengar dong. Betul, saya sudah dengar. Makanya tapi kan Bang Andre perlu ketahui juga, mulut orang ada ribuan, Bang, bahkan jutaan. Tangan saya tidak cukup, mulut saya terbatas. Saya bisa keriting untuk selalu menjelaskan seperti itu. Yang bisa saya lakukan adalah, tangan saya cuma dua, saya hanya bisa tutup kuping kanan kiri. Silakan mereka bergunjing seperti apa. Nah, itu bedanya Andre PFCI sama Andre Monkey Squad. Kalau Andre PFCI tutup telinga, gedean orang ngomong. Kalau saya, ya kan, saya nggak tutup telinga, tapi saya coba untuk tutup mulut kamu, untuk supaya membiasakan diri tidak ngomongin orang. Betul. Gitu. Jadi saya bicara hanya sebatas ke mereka nih. Saya ngomong misalkan kayak Bang Andre nih, ya kan, saya nggak suka dengan cara Bang Andre apa segala macam. Saya akan pribadi langsung ke Bang Andre. Betul. Saya nggak akan belum. Kalau misalnya dia mau coba menentang, ya saya akan coba nggak usah saya sebarkan ke medsos, nggak perlu. Saya langsung laporkan. Oke. Saya langsung laporkan, selesai. Setiap orang punya hak untuk melaporkan apabila ada ketidaksesuaian, ketidaklayakan, apalagi menyinggung norma-norma etika adab yang tidak seharusnya. Nah, lucunya saya malah diciptakan supaya kesana kayak, ini si Andre ini ngapain? Kan Dibikin rumor ya. iya, Monkey Squad itu katanya si Andre ini nggak suka jual beli. Ngapain mau collab sama komunitas yang mau jual beli? Begitu kan? Jadi perlu digarisbawahi dulu juga, Bang. Artinya bukan jual beli. Iya, makanya harus jelasin. Bahasanya itu kan jual beli ya mereka ya. Nah, kalau saya bisa ada jawaban lain. Oke. Saya bilang why not? Iya, betul. Saya bilang why not? Ini komunitas saya punya koridor sendiri. Betul. Saya tidak jual beli. Saya collab sama PFCI bukan karena jual belinya, tapi apa? Karena pencinta primata. Betul. Yuk program rescue Satwa juga, Bang. Kita tidak hanya primata saja. ya, satwa. Yuk rescue Batam atau segala macam, ya kan? Why Di not? mana? Ya, siapa yang mau rawat? Oh iya, Bang Andre, monggo Bang Andre, Ya. rawat. Yang baik segala macam. Terus katanya ada orang yang suka datang. Wah, ini kok suka nih, mau nggak gua rawat? Ya udah, kan gua ngebiayain banyak. Emang bener. Secara Katanya kan seperti itu. sekarang saya tanya, itu biaya makannya mereka itu pribadi atau? Pribadi, Bang. Hah? Pribadi. Nah, Kita melakukan itu pribadi. ada berapa bangsa? Sekarang itu tadinya itu udah 35 ekor, Bang. Ya. Sekarang itu sekitar 21 apa 22 ya, Bang Han? Sekitar 23. Oke, 23.
Saya di rumah ada 12. Wah, banyak juga itu. Iya, makanya kan. Bisa dibayangkan Bang, ente tahu rasanya bagaimana merawat dan memberikan feeding kepada mereka. Nah, itu pribadi. Iya. Itu pribadi, Bang. Maksudnya saya itu juga ngeluarin duit secara pribadi mereka segala macam. Bahkan ada yang nitip ke saya. Ada, saya minta duit ya? Enggak. Enggak. Monggo, tapi makannya sama pampersnya tolong disediakan. Tolong diperhatikan. Jadi bukan saya nggak mau, karena saya juga banyak biaya. Kalau mau, iya saya rawat. Bahkan istilahnya misalkan makanannya habis, saya juga nggak ngubungin orangnya. Saya terus kasih makan kan sama. Betul. Itu bedanya orang yang tulus dengan orang yang pamrih, Bang. Kalau orang yang pamrih dia akan kontak. Habis nih makanannya, Iya. habis. Makanya ini kalau yang nonton ya, yang nitip, saya ada 2 grup ya nitip. Apakah ada? Saya hubungin. Makanannya habis ya dia punya. Ada nggak saya hubungin sampai dia memperpanjang ya? Boleh nggak nanti tambah lagi sesuatu? Monggo. Saya ikhlas kok. Kenapa? Daripada ini tidak terawat, udah di sini. Ini punya kamu, saya tidak akan apa-apa. Mau ada orang yang mau, saya nggak akan kasih karena ini punyamu. Iya. Gitu. Jadi jangan kesel ya sama nih monyet. Lagi dididik sama nih monyet dia kesel, akhirnya dehidrasi. Ada begitu. Wadah. Ada sampai dehidrasi, sampai mau mati. Dihukum gitu. Apa gimana kok bisa sampai itu? Kenapa? Kesel ada. Oke. Bahkan ngomong sama saya juga kan kesel sampai ada yang sempat nyaris mau mati. Itu Saya pun nggak ngomong sama ownernya. itu hewan loh. Dia nggak tahu apa-apa Nah. loh. Tapi kalau ngomong kayak begini dibilang fitnah. Oh enggak. Oke. Saya berani bersumpah di atas Al-Quran apapun itu atau azab apapun itu, monggo. Masya Allah. Karena saya bilang begini. Sampai ada ya yang punya teman saya dirawat di situ, nitip lah ya. Ada di satu tempat dititip. Nggak taunya apa ya? Apa namanya? Gara-gara apa? Satu hal yang dilakukan sama nih monyet itu dihukum kali kasih makan. Waduh. Hah? Seminggu. Seminggu ya? Masya Allah. Ada istri saya. Innalillahi kan tuh seminggu nggak Nah. dikasih makan. Jadi kayak Kalau gini. saya masuk. Jadi kayak mereka itu banyak kalau saya bilang gimmick. Tapi mereka coba mempengaruhi orang-orang Oke. ya, mempengaruhi orang-orang supaya gua nggak salah loh, gua yang disolimin nih, gitu. Iya. Gua yang disolimin nih. Makanya dia coba menghubungi lu, Bang. Ini segala macam. Oke. Sampai ada program, salah satu program ya kan yang sudah saya jalankan, proposal saya bikin semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Iya. Wah, udah saya sampai Yang begadang-begadang. itu ya udah kesilakannya ya. Saya udah Segala macamnya. udah sampai saya udah nggak tidur, Iya. setiap hari koreksi segala macam. Pas udah jadi saya di depak, Nggak dihargai. nggak dihargain segala macam, diomongin sana sini segala macam, ya kan? Terus mereka jalan-jalan dengan menggunakan proposal saya untuk mendapatkan uang. Sabar Bang. Itu ujian dari Allah Bang. Iya, tapi saya apa? Kalau saya cuma senyum, saya bilang ini, oh tidak. Bahkan harusnya kalian berterima kasih atas proposal saya. Harusnya. Tapi apa? Mereka nggak mau ngakuin, monggo. Logo-logonya saya bikinin, Bang. Oh. Logo-logonya saya bikinin. Jadi tinggal terima beres. Oh ya, Meneruskan perjuangan. iya. Selama itu positif nggak apa-apa. Kita doain Bang. Betul. Kalau saya bohong, silakan bantah. Iya. Tapi ente jadi amal jariah Bang. Iya. Makanya saya amal. Ente melakukan suatu amal jariah. Selama mereka melakukan suatu kebaikan yang menerusin perjuangan ente Bang, selama itu pula amal ente mengalir Bang. Masya Allah. Ini disclaimer ya. Ini disclaimer ya. Disclaimer. Saya kesini bukan untuk menjelekkan Tidak. atau mau cari musuh. No. No. Kita bicara fakta Betul. realita ya Bang. Dan di sini kalau memang mau kita clear, ayo ketemu, kita ngomong, ayo kita sama-sama bareng. Yuk kita sama-sama ini untuk ngurusin primata, Iya. ya kan? Betul. Jadi Itu, jadi gini, kalau memang mau istilahnya lu mau cari perkara, kita nggak pernah jual. Ibaratnya kalau gua nih Andre nih yang dikatakan katanya arogan, dikatakan katanya apa namanya? Otoriter, ya kan? Terus dikatakan katanya nggak pernah terima saran orang. Saya tuh gituin Bang. Tapi Ali banyak memberikan saran ente mendengarkan Ali. Iya, tapi katanya gua nggak terima saran Bang. Ya itu bebas orang buat pendapat ya Bang ya. Gua mau menang sendiri. Oh gitu. Arogan. Ngomongnya begitu sih Bang. Iya. Ya kan? Nah makanya kalau lu jual pasti gua beli. Pasti gua beli. Tantang untuk batal. Kalau saya
Bukan so jagoan enggak, karena saya nggak mau. Saya sampai ngemis loh, ada loh. Baca kan sampai ngemis loh Iya, untuk supaya nggak bubar. Ada nggak dia ngasih tahu ke mereka semua? Tidak. Oke. Ya kan? Adanya coba berusaha untuk supaya kesannya kayak saya ingin menjatuhkan mereka. Untungnya apa? Saya ada usaha kafe. Saya ada segala macam Program yang program. bikin ente Iya. sendiri, semua yang bikin segala macamnya ente, terus tujuannya Apa? ya sih agak aneh memang. Aneh kan? Aneh. Makanya kan gue bilang, ya kan? Lucu. Kalau lo mau main-main sama gua, ya kalian kalau mau main-main sama gua ajarin cara mainnya. Iya. Gua ajarin cara mainnya. Ada, sialan. Jadi bukan so jagoan nggak bang? Enggak ya. Jadi makanya saya Bukan sesuatu ya, walaupun Betul. kita beda gaya nih bang ya. iya, saya datang ke Bang Andre. Saya ngomong belak-belakan kan, Betul. bang kenapa begini bang? Mendingan begini bang, jadi fair gitu, Nah. enak gitu loh. Nah terus abang bisa menjelaskan segala macam, kok beda ya? Dan faktanya yang saya lihat memang begitu, memang enggak yang namanya dibilang juga katanya Andre ini orang yang berubah-berubah ya, berubah-berubah omongan, terus hati-hati bisa nanti A bisa jadi B, terus orangnya juga Iya. arogan, Arogan. gitu, ya kan? Terus apa namanya? Bukan macam-macam lah tentang segala macam. Tapi saya melihat ini malah Biasa-biasa aja ya bang. bukan waktu di puncak, ini malah kocaknya orang, malah bercanda-bercanda ya nggak? Iyalah. Temen tuh anak-anak apa mungkin suatu juga lihat kan, oh kok ini malah kocak-kocakan sama kita segala macam. Sampai udah pulang itu sampai mereka ngomong, Om, kayaknya kita tuh jalan lagi sama siapa? Si Ada BFC. ADPC enak. Sampai ada yang nyusul ya bun? Iya. Siapa? Gogo. Oh, justru pas Ani udah balik ya? Iya. Oh. Mau ketemu. Rencana dia mau ikut tapi dia kerja ya. Oh, gitu. Sampai dia nyusul ke puncaknya udah pulang ya. Iya. Ngerti ya? Iya. Jadi apa namanya dia itu kayak apa? Memang gue bilang beda bro. Mungkin kalau nggak ketemu, mungkin ketemu sama gue ini kayak kasar, orangnya keras segala macam. Nah ini kalau kasar segala macam mereka udah keluar. Udah pada kabur bang, udah pada nggak bakalan nyaman dan nggak bakalan betah sama ente bang. Itu fakta logisnya loh. Ya kan? Gue bilang, nah ini ketemu Andre nih, ya kan? Iya. Nah, ini orang sebenarnya keras, tapi apa adanya, Iya. collab saya. Jadi jika ada scene, Sidang. jika ada yang benci sama PFCI, otomatis benci sama Monkey Squad. No. Itu aja. Itu pasti begitu. Wah benci. Jadi pasti nantinya bang, entah dari kubu lu, janganlah sama Andre Monkey Squad. Andre Monkey Squad tuh begini. Ya cari tahu. Tahu dulu ya bang. Cari tahu gua siapa, bagaimana. Nggak sayang. Iya. Bang, ya. Cari tahu dulu, jangan asal dengar mulut. Jangan asal dengar segala macam tanpa ada bukti, tanpa ada ini. Monggo. Betul bang. Ente adalah seorang pendakwah bang. Ya kan? Pendakwah yang orang-orang semua udah pada tahu ente. Mualaf Prince, ya kan? Semua orang pada tahu. Dan yang mempunyai kewajiban berdakwah itu tidak hanya seorang mualaf Prince. Setiap insan manusia semua punya kewajiban untuk berdakwah. Maka Ane pun juga tidak kurang-kurangnya dan tidak segan-segan kurang-kurangnya untuk berdakwah juga, ikut berdakwah walaupun sedikit, nggak banyak, sampaikan walaupun hanya seayat kan. Betul. Karena Ane juga punya pengikut, Ane juga punya pengurus-pengurus. Pada saat itu Ane juga ketua, walaupun sekarang kita nih udah berbentuk yayasan ya. Jadi Udah bukan komunitas lagi sih. udah bukan komunitas lagi sebenarnya. Karena saya pembina gitu. Saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan semua ya kan. Berprasangkalah yang baik. Jangan pernah mengambil satu kesimpulan yang sebelah pihak. Pahami dulu, pelajari dulu. Kalaupun memang benar adanya seperti itu, biarkan saja. Itu bukan urusan kita. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain yang bukan kapasitasnya. Karena segala sesuatunya itu ada pelajarannya. Ada hal-hal yang Allah pasti akan menyampaikan, memberikan hikmahnya. Silakan para hamba-hamba Allah, para insan-insan manusia yang lainnya memetik hikmahnya masing-masing. Karena hidayah itu tidak datang begitu saja.
Ani lagi belajar juga nih bang sebenarnya bang ya. Ani banyak belajar juga dari ente bang. Ani banyak denger dan banyak nonton juga. Sebelum Ani kenal ente bang sebagai mualaf, secara tidak langsung Ani pernah nonton sebenarnya, tapi ternyata nggak ngeh. Ternyata yang Ani tonton itu adalah ente. Ini yang pernah viral. Oh, dilihat, oh iya nih ada bang Andre di sini ternyata. Ternyata kelanjutannya ke sini semua ternyata kita bisa duduk bersama dan berkolaborasi dan bersinergi. Semua itu kan tidak ada yang qadarullah, tidak ada yang kebetulan. Iya. Semua itu sudah diatur sama Allah. Betul. Yang penting tugas kita ini sebagai manusia itu melakukan suatu kebaikan. Jangan pernah kita merasa bosan untuk melakukan suatu kebaikan. Betul. Banyak pertanyaan sebenarnya teman-teman netizen gue ya, viewer gue itu, bang kenapa kok larinya ke primata ya? Saya dakwah. Saya lakukan ini termasuk dakwah. Betul. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Kenapa kok larinya ke primata? Ya. Jadi saya cuma gini. Saya mungkin udah coba untuk makin kesini itu kan makin banyak yang menghujat segala macam gitu ya. Terus saya ngeliat ada dari sisi kayak hewan ini, kok dia ini banyak yang terlantar. Oke, betul. Dan banyak yang tidak peduli. Benar. Jadi akhirnya saya coba ngomong peduli. Oke. Gitu. Dan mulai di situlah sebenarnya awalnya dari Jenny. Karena ini ada salah satu dakwah juga, bang. Iya, makanya di situ saya tadinya saya nggak biasa, tapi pada saat karena Jenny ini akhirnya saya coba mau nggak, gue juga pengen rescue. Bukan ikut-ikutan. Toh semuanya boleh tanya teman-teman semuanya, biaya siapa yang rescue dari makan segala macam. Ayah. Ada nggak saya minta donasi? Kalaupun minta donasi juga lumrah banget. Betul. Maksudnya saya, Salah. niat saya. Betul. Oke. Ya, niat saya. Oke. Apa nawai itu ya? Iya. Nah, niat saya bagaimana? Gitu loh. Jadi pada saat kayak begitu yang saya pikirkan adalah teman-teman saya nih yang coba melakukan rescue. Iya. Sebenarnya adalah kewajiban kita semua loh Betul. untuk merescue, menyelamatkan makhluk-makhluk Allah, ya kan? Terutama kita ini harusnya bisa saling menjaga sesama habuminanas, ya kan? Iya. Pertama itu dulu lah gitu loh. Kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Setelah itu baru habuminallah. Setelah itu baru kita berpikir bahwa segala ciptaan Allah itu kita harus bisa lestarikan, jaga, rawat dengan baik, jaga keharmonisan, keindahan yang ada di dunia ini gitu loh. Kita ini harus cinta damai loh gitu loh. Iya. Kenapa sih mesti harus begitu? Please deh. Gitu. Ini bukan gimmick loh ya. Ini bukan gimmick ya. Bukan. Ini adalah fakta. Islam itu indah. Semua itu dikutip syariatnya melalui Islam. Anda juga banyak belajar dari Bang Andre loh, seorang mu'alaf prince gitu. Gak banyak orang yang muslim total nih, mutlak muslim itu yang ilmunya, pemahamannya sekental ente bang. Aneh aja, masya Allah, aneh masih banyak belajar sama ente. Saya jangan gitu bang, saya juga masih banyak belajar. Makanya kan saya juga selalu mengatakan sama teman-teman semuanya, ya kan, jangan merasa kayak kekurangan. Begitu juga sama Bang Andre ini nih, jangan merasa dirinya kekurangan bang, ya kan. Kita ini bersyukur sama Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Itu ada kan? Betul. Di Al-Quran ada surat Ibrahim ayat 7 kan? Ya. Wa izana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kan, jika engkau bersyukur sama Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau tidak bersyukur atau mengingkarinya, maka itu azab Allah itu lebih pedih. Kan begitu. Disitulah yang saya terapkan kepada teman-teman, sama teman-teman mungkin squad terutama. Saya katakan, pada saat lagi nggak ada, ini kita makan cuma nasi sama tempe, bersyukur lu bisa makan. Nah, itu. Saya bilang sama mereka, Alhamdulillah, bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Iya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya? Fabi ai ala irubikum matukaziban. Masya Allah. Saya hafal Ar-Rahman bang. Nah, itu dia bang. Kenapa di Ar-Rahman diulang sampai 31 kali ayat diulang-ulang? Why? Kita kadang lupa sama nikmat Tuhan. Camkan baik tuh guys. Kita ini kayak kita bisa duduk sini punya handphone segala macam, nikmat nggak? Nikmat, masya Allah. Ya kan? Bisa menghirup udara. Iya. Ada loh bang, Sehat gitu loh. ada loh bang orang megang handphone, punya motor. Tuh hidup gua kenapa begini ya? Masya Allah. Gua nggak dapat kerjaan segala macam, gua ini segala macam. Kurang bersyukur ya bang. Makanya di situ kenapa diulang-ulang sama Allah?
Ya ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan asyamsi wal qamaru bi husban wa najmu wa sajarul jasjudan wa sama arafaha wa wadul mizan ala taqahul fil mizan wa aqimul wasnabil qisti wa la tuksirul mizan wal ardu ahalil anam fiha faqihatu wa nakhdatul akhman wal abdul asmi wal wahan fabi ai ala irobikumatu kaziban. Nah, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan, tapi lu secara nggak langsung mendustakan nikmat yang Allah berikan. Makanya malu bang. Malu bang. Nggak, ini bukan Serius bang. Yang muslim aja bukan nggak segitu apanya ente bang. Iya. Masya Allah. ini bukan soal. Cuman gini, enggak. surat itu sebenarnya mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Lu juga jarang sholat segala macam. Maaf, ini istri saya tahu, semua tahu ya. Saya kalau sholat, saya nggak pernah bilang, sebentar ya bang, saya sholat dulu. Sebentar ya bang, saya sholat dulu. Saya diam masuk, plak langsung sholat. Mereka tahu, lihat. Kadang di mana bro? Di kamar. Istri saya tahu, makanya saya nggak pernah ini tanya istri. Bahkan saya pernah 1 harian nggak sholat karena saya ada sakit. Oke, itu mah wajar bang. Ya, apa yang saya lakukan pun, nggak apa-apa ngomong aja. Hah? Lama ya, dari jam itu sekalian tahajud. Kodo ya bang ya. Saya kodoin semuanya. Iya betul. Jadi gini, nggak perlu yang namanya nunjukin nih, gua sholat 5 waktu. Tapi lu begini mulutnya. Ada yang salah dengan sholatnya bang kalau masih begitu sih. Nah ya terus, makanya Andre, lu terlalu baca begini, belajar. Makanya ada yang ngomong nih, ada orang ini ngomong nih, ya. Yang tukang mintain duit badut nih, minjem duit badut nih, ngomong, makanya sholat lu bro. Lah gua lihat dia nggak pernah sholat, suruh gua sholat. Lu tahu nggak gua sholat? Iya. Aduh, adu-aduan baca Al-Quran. Lebih ke introspeksi diri sendiri. Makanya jangan ngomong kayak begitu. Iya. Jangan kerasa dirinya benar dulu. Siapa lu? Bagaimana lu eksploitasi monyet? Saya bisa melakukan itu, saya bisa ngomong ke itu, taruh di publik, gua taruh foto lu, gua taruh ini semuanya bisa. Why not? Banyak kok penonton gua. Iya. Tapi gua nggak mau lakuin itu karena apa? Lu sadar nggak? Lu tidak ngomong sama gua, saya sorry. Oke bang, gua mau berubah segala macam. Itu lebih gentleman ya. Iya. Tapi gayanya yang namanya anak kecil, gayanya sengak, belagu, ini sama gua, monggo. Gua bilang, gua nggak akan mundur sampai kapanpun. Kalau lu mau jadi musuh gua, jadi musuh gua selamanya. Tapi kalau lu mau jadi sahabat gua, jadikan lu sahabat gua. Tapi yang benar, yang lurus, yang baik. Iya, saya bilang. Kalau aneh bang, lebih berpikir pakai ilmu maklum bang. Pakai ilmu maklum. Kalau aneh bang, mohon maaf nih, Bingung gua nih. iya, ilmu maklum itu adalah begini. Pada saat orang-orang berkata begini, begitu, begini, menyalahkan begini, begitu, mereka kan merasa paling benar. Oh. Sedangkan mereka fakta realitanya tidak memahami kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Jadi apa yang menurut aneh benar belum tentu menurut orang lain benar. Apa yang menurut orang lain benar belum tentu juga menurut aneh benar. Apalagi menurut Allah. Allah lebih punya cara dan faktanya seperti apa yang lebih benar. Karena yang sebenar-benar sebaik-baiknya itu adalah kebenaran dari Allah datangnya. Tuh. Makanya kalau ada orang yang mengatakan berbicara aneh, mengatakan saya salah begini begitu, ya sudah. Karena mereka ini masih muda bang. Orang-orang yang masih pada muda, bukan kita ngerasa paling tua bang ya. Bukan berarti kita ini kepala Betul. 4 terus kita merasa paling tua, paling senior, paling banyak pengalaman, tidak. Karena juga lah, kita iya. harus memaklumi karena mereka belum sampai ke arah situ dan kita tidak perlu harus buat aneh ya. Aneh nggak perlu harus emosi menanggapi mereka karena mereka ini adalah orang-orang yang masih perlu banyak belajar. Suatu saat mereka akan malu dengan sendiri pada saat mereka menemukan suatu kebenaran, mereka akan malu. Oke, gini aja. Misalkan nanti suatu saat nanti nih ada omongan-omongan lagi tentang lu bang atau tentang gua, Oke. apa yang lu lakukan? Mereka akan mengatakan apapun itu buat mereka itu adalah hak mereka, bebas. Selama itu tidak menyangkut harga diri. Selama mereka bicara tapi tidak di depan saya akan biarkan saja. Saya pakai ilmu maklum. Mungkin dia dimaklumin, mungkin dia belum tahu. Kayaknya kolaborasi kita cukup baik. Iya. Itu pakai ilmu maklum, ya kan? Ente pakai ilmu Langsung kudu ya. ilmu kudu. Kudu Kudu gua omongin, kudu diomongin. kudu gua hadepin.
kudu dipraktekkan. Kalau gua jadi Action. boleh nih, maklum, oke, gua jalan bang. Ya, jadi insya Allah tolong doain aja bang. Bulan September ini kita juga mau legalkan. Amin, amin. Mungkin Squad, Oke. ya mungkin nanti sama ya, sama dengan PRCI. Ya, amin, amin. Akan jadi yayasan. Waduh, ini luar biasa nih bakalan bersinergi dengan oke mantap. Iya, makanya jadi Sama-sama yayasan ya berarti bang ya? iya, insya Allah. Jadi, Amin, amin, jadi amin, amin. rencana September ini. Karena Amin, sudah insya saya udah siapkan semuanya, udah. Itu juga pakai uang pribadi. Mantap. Pakai uang pribadi. Jadi istilahnya gimana ya? Saya juga kerjasama sama teman-teman bagaimana. Saya juga nggak mau dan saya tidak mengklaim ini punya saya. Kita harus tunjukkan bang begitu bang. Artinya kita ini adalah pecinta satwa. Iya. Kita ini adalah bagian dari konservasi dan keanekaragaman hayati ya bang ya. Kita ini ingin mengangkat marwah para pecinta satwa dan para satwa-satwa ini agar bisa diakui, tidak diremehkan. Kita bebas dalam melakukan suatu kebaikan untuk para satwa-satwa kita yang tidak lagi diremehkan oleh dan tidak lagi dikhawatirkan oleh para LSM yang mungkin menganggap kita sebelah mata, yang menganggap kita ini itu bukan hewan yang pantas dipelihara, itu hewan yang pantasnya itu adanya di hutan. Kenapa harus ada berdampingan sama manusia? Mereka harus tahu dulu riwayatnya, karena kita tidak sekedar serta-merta itu mengambil langsung dari hutan paksa bawa ke kota berdampingan dengan manusia. No, mereka sudah ada riwayatnya masing-masing, sudah terlanjur ada, mungkin dia rescue dengan ngebayar karena melihat hewan itu kasihan, dia perlu selamatkan, akhirnya dia sudah kewalahan karena nggak tahu ilmu wawasannya untuk menghandle merawat hewan tersebut, maka mereka minta tolong ke kita untuk teruskan rawat segala macam. Itu beraneka ragam cerita riwayat sumber dari ceritanya masing-masing ya. Jadi please gitu, untuk para netizen dan para viewers itu jangan pukul rata, jangan menganggap semua itu datang kita beli dari pemburu atau kita ambil dari hutan langsung begitu aja. No guys, semua punya riwayatnya masing-masing. Kalau kita jelaskan satu-satu nih, dari 23 ekor piaraan PNCI yang ada di kandang itu, Masya Allah bisa berjam-jam itu. Jeki punya cerita masing-masing sendiri, Kobo punya cerita masing-masing sendiri, begitu pula Ken punya cerita masing-masing sendiri. Jadi jangan mengklaim atau memvonis itu adalah hewan langsung yang diambil begitu aja dari hutan bla 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 bla. Lalu mereka dengan mudah, dengan santainya, dengan entengnya mengatakan kembalikan ke hutan. Kembalikan ke hutan lah. Hello please. Belajar lagi, pahami dulu, baca artikel atau cari tahu terlebih dahulu lagi sedalam apa bahwa hewan-hewan primata ini guys tidak bisa seenak-enak segampang itu kita kembalikan begitu saja. Ya. Karena perlu diketahui bahwa hewan primata ini adalah hidupnya berkoloni. Betul. Jadi kalau kita mau lepaskan begitu aja ke hutan, kita harus konservasi dulu. Pastikan ada berapa habitat di sana, berapa jumlah banyaknya, dan berapa yang akan kita rilis, apakah memadai, seimbang atau tidak, apakah akan survive nantinya ke depannya seperti apa, bagaimana nasib selanjutnya gitu. Betul. Bahkan mereka pernah ada yang berkata, itu kan karena kalian paksa mereka ada di kota ini, harusnya dikembalikan begitu saja. Mereka itu pantasnya di hutan gitu. Iya, Iya. betul. Kita di hutan. Nanti setelah di hutan dianggap hama lagi. Karena memang hama, Bang. Iya makanya, kenapa jadi hama bang? Karena populasinya dia begitu sangat dahsyat, begitu sangat banyak. Karena cara berkembang biaknya dia itu Tapi kan mereka di hutan bang. betul. Nah sekarang gimana, kenapa jadi hama? Karena populasinya jadi banyak, ya kan? Gini, ini hutan. Ngopi dulu, Bang. Ya, siap. Ngopi dulu, guys. Ini hutan. Akhirnya kita sendiri sebenarnya yang membentuk mereka jadi hama. Betul. Hutan yang sebenarnya memang Kapasitasnya untuk mereka memadai buat mereka, akhirnya diambil untuk terkikis untuk kebutuhan manusia. kehidupan manusia dan Jadi lahan, jadi jadi mall, perumahan. jadi kebun segala macam. Akhirnya kebunnya dirusak. Salah satwa, salah primata. Iya. Nah itu makanya Halo. dia jadi
hama. Jadi hama. Jadi dia difitnah menjadi hama. Iya. Padahal mereka itu adalah hewan makhluk Allah yang mencari makan gitu loh. Jangan Betul. salahkan mereka mencari makan. Kenapa sih mereka dituduh jadi hama, ngerusak? Karena mereka lapar gitu loh. Masalah Wajar, gitu. masalah populasi banyak, ayam juga banyak. Betul. Kalau masalah populasi bang ya, Iya. ayam juga banyak, bahkan Betul. ayam juga ngerusak apa segala macam. Kenapa nggak dibilang hama? Nah, Kan begitu. Betul. Nah, maksudnya saya itu, jadi jangan gampang untuk ngomong, udah kembalikan ke hutan, kembalikan ke hutan. Yang kita juga kasih ke perawatan, ya kan, yang terlantar. Kan kita lihat bang, betul. yang terlantar, yang tidak bisa punya apa-apa, yang kasihan, yang ini. Nah, pada saat kita kasih ke hutan pun dia juga belum bisa apa namanya selamat juga karena ada Iya, adanya belum tentu survive mereka mereka. survive. Nah disitulah kita adanya menuntut pemerintah adanya konservasi hutan Betul. gitu. Jadi bagaimana ini populasinya di sana, berapa koloni yang mesti kita ini, berapa yang kita harus apa namanya berapa ekor yang mesti kita ini, bagaimana Siapkan, makanannya, bagaimana Nah, di mana letak-letak konsumsi makanan sumber-sumbernya dari mana? Nanti- Itu adalah tugas kita semua. betul. Nah nanti kalau kita udah lepaskan, ya ada lepaskan. Wah dia merusak. Mending kalau cuma merusak doang. Nasibnya bagaimana setelah dia Iya. bertemu dengan koloni yang lebih kuantitinya lebih Udah. banyak? Habislah dia di Terserah mereka. dalam lagi, kan gitu-gitu. Ya, itulah. Ini yang itu mesti- ego namanya. Mesti adanya edukasi gitu bang. Iya, betul. Oke. Cukup deh. Cukup lah ya kita bahas tentang semua ini ya. Jadi semoga kawan-kawan semua bisa memetik hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dari pembahasan kita nih dengan Abang Andre Mualaf Prince yang sekarang komunitasnya bernama Monkey Squad dan maskotnya si Ken, si good boy ini ya kan. Jadi doakan kita ya, kita ini berjuang buat para pecinta satwa loh, sampai kita bela-belain untuk melegalitaskan Ya. kita punya status ya bang ya, Betul. supaya kita bisa menaungi para pecinta satwa, para pecinta hewan-hewan lainnya gitu loh. Kenapa harus kita ini malah dikonfrontir dengan kata-kata yang negatif segala macam ya loh? Nanti suatu saat ente Akan semua bakalan tahu. Ya. Perjuangan kita ini bukan serta-merta cuma begitu aja ya bang ya, Betul. karena kita lillahi ta'ala, karena semua itu adalah makhluk Allah yang perlu kita hargai dan hormati ya bang ya. Betul. Oke bang Andre, Mualaf Prince, thank you banget bang, masya Allah atas kehadiran ente, Siap. barakallah, merasa sangat tersanjung lah, aneh ya kan. Ente sudah tersanjung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ente sudah mau hadir ke podcast. Nanti saya coba undang juga. Oke, siap. Saya mau siapkan tempatnya jadi Ya. biar enak. Oke, siap, ditunggu undangannya bang. Oke, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam primata. Salam terima kasih. Mantap.